Jika kita terlalu fokus memandang problem, maka kita nggak bisa melihat Tuhan yang lebih besar di belakang problem yang kita sedang lihat. Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan, bukan cuma yang besar saja, sekalipun persoalan yang kecil, Dia sanggup mengendarainya untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengalahkan ketakutan. Raksasa yang mengintimidasi manusia, yang membuat manusia gagal dan tidak bisa maju, ada rasa takut. Rasa takut diam-diam menyiksa manusia. Rasa takut itu seperti pembunuh berdarah dingin, sangat kejam, tidak kena belas kasihan. Nah, definisi takut adalah merasa gentar, ngeri, tidak berani menghadapi sesuatu yang dianggap yang akan mendatangkan kerugian bagi dirinya. Seperti takut kehilangan pekerjaan, dan menurut survei Edelman Trust Barometer 2021, 89% masyarakat Indonesia takut kehilangan pekerjaan. 75% masyarakat Indonesia takut tertular COVID-19. Banyak yang takut tidak bisa membayar uang sewaan kontrak rumah, takut tidak ditinggalkan pacar, takut tidak bisa menikah, takut tidak bisa menyenangkan pasangan hidup, takut tidak bisa membayar ataupun cukupkan kebutuhan masa depan anak-anak, takut gemuk, takut gagal dalam ujian, takut sakit yang tidak bisa disembuhkan, takut mati, dan lain sebagainya. Rasa takut yang tidak bisa kita kelola akan menjadi fobia, yaitu depresi yang luar biasa, kecemasan yang terus menerus, yang menyebabkan kita jadi susah tidur, nafsu makan berkurang, sakit mah, sakit kepala, sakit pinggang, dan lain sebagainya. Tetapi rasa takut yang kita bisa kelola akan memotivasi kita melakukan pencegahan dan perbaikan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya kata jangan takut di dalam Alkitab disebutkan 365 kali. Menunjukkan bahwa setiap hari dalam 1 tahun Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Karena ketakutan tidak terkendali akan merusak segala-galanya. Termasuk apa yang kita bangun dan termasuk hidup dan kesehatan kita. Nah, kita akan belajar bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Yang pertama, untuk kita mengalahkan ketakutan ketika kita lebih fokus memandang Tuhan lebih daripada persoalan kehidupan. Bukan tidak boleh melihat berita apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi kita harus seimbang antara input dengan output. Because your input determine your output. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan dan kehidupan kita. Kalau kita banyak dengar yang negatif, maka keputusan dan perkataan serta perbuatan kita ikut negatif. Tapi kalau kita seimbang dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kita memandang Tuhan, maka ini yang membuat kita punya pikiran, hati, perkataan dan perbuatan dan keputusan kita pun positif. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku, kata pemazmur, senantiasa memandang kepada Tuhan. Bukan sekali-kali memandang Tuhan, senantiasa memandang Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab hatiku sungguh bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ketika pemazmur ketakutan, lalu mereka mulai memandang Tuhan. Hal inilah yang membuat mereka tidak goyah, membuat tubuh, jiwa, dan roh mereka menjadi sangat tenang. Karena mereka tahu ada Tuhan di sebelah kanan mereka. Kata sebelah kanan artinya orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercayakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Kesetiaannya, perlindungannya, pemberiannya, bahkan pengorbanannya bisa diandalkan. Hal ini yang membuat Mazmur tetap tenang ketika menghadapi ketakutan. Ketakutan ternyata bukan cuma dialami oleh manusia tertentu, tapi ternyata setiap manusia. Ketakutan menghantui juga kepada hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diurapi, termasuk Daud, seorang pemimpin yang dekat dengan Tuhan, mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Namun ketika Daud menghadapi masalah dan ketakutan, dia tidak fokus terhadap besarnya masalah, tetapi dia melihat Tuhan yang setia, yang bisa diandalkan, yang selalu ada di sebelah kanannya. Coba taruh benda kecil atau koin di depan mata kita.
maka kita tidak akan bisa melihat gunung-gunung yang lebih besar. Karena benda kecil yang ada di depan mata kita itu menghalangi pemandangan yang lebih besar yang ada di belakangnya. Demikian hal yang sama. Jika kita terlalu fokus memandang problem, maka kita nggak bisa melihat Tuhan yang lebih besar di belakang problem yang kita sedang lihat. Iman kita pasti akan jadi gugur. Walaupun kita percaya bahwa Tuhan itu besar, tapi yang kita lihat di depan mata kita adalah problem yang lebih besar. Kita nggak memandang Tuhan ya, tapi kita lebih memandang atau fokus kepada problemnya. Di mana ada iman, ketakutan akan lenyap. Tapi di mana tidak ada iman, maka ketakutan akan berkuasa. Dan iman kita ditentukan dari cara kita memandang. Penting dalam menghadapi masalah, jangan sampai kita tidak punya waktu untuk memandang Tuhan. Maka semua akan jadi negatif, sekalipun persoalan tersebut bisa mendatangkan kebaikan. Kata firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada masalah, tidak lihat Tuhan di belakangnya akan bekerja atau menunggangi masalah tersebut, maka kita akan depresi. Saya teringat ketika Raja Aram tidak bisa terima dengan Elisa yang selalu menjadi penolong bangsa Israel, karena Elisa selalu membongkar strategi Raja Aram kepada bangsa Israel. Suatu hari Raja Aram dengan seluruh pasukannya mengepung seluruh tempat kediaman Elisa. Bujang Elisa begitu lihat tentara Aram yang mengelilingi rumahnya, membuat dia jadi ketakutan, gentar. Ketika dia melihat Elisa, Elisa tetap tenang. Lalu dia berkata, bagaimana kamu tetap tenang dalam kondisi kita sedang dikepung? Lalu Elisa berdoa agar mata bujangnya bisa melihat Tuhan. Dan ketika mata bujang Elisa melihat Tuhan, bahwa yang menyertainya lebih banyak daripada tentara Raja Aram, maka iman bujang Elisa bangkit dan tidak ada lagi ketakutan. Perhatikan, cara kita memandang menentukan iman kita. Jadi penting di sini untuk kita jangan selalu fokus kepada masalahnya. Betul, kita perlu untuk mencari tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kita harus bisa melihat Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang bisa memberikan hikmat. Tuhan yang bisa bantu untuk menyelesaikan persoalan kita dan memberikan jalan keluar. Bukan cuma fokus kepada besar-besarnya masalah. Saya beberapa hari yang lalu sempat makan ikan, lalu duri nyangkut di tenggorokan. Saya langsung stres. Karena beberapa tahun yang lalu saya sempat makan ikan dan durinya nyangkut di tenggorokan saya. Menyebabkan saya sakit, susah ngomong, membuat saya menderita, membuat saya jadi demam. Dan kemudian saya harus ke rumah sakit. Dan nunggu di rumah sakit cukup lama karena pasien yang ngantri. Dan akhirnya dokter berhasil untuk mengeluarkan duri yang ada di leher saya. Jadi itu menimbulkan trauma juga buat saya untuk makan ikan harus hati-hati. Tapi dalam kondisi kemarin saya makan ikan nyangkut lagi. Dan ini membuat saya jadi bingung. Saya lihat bahwa kondisi seperti sekarang ini untuk ke rumah sakit tidak mudah. Kita harus menjalankan protokol dan kita harus meluangkan waktu banyak. Sedangkan saya punya waktu nggak cukup banyak untuk bisa pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Saya coba akhirnya makan roti yang tebal, kue yang padat, pisang yang keras, telan gumpalan nasi, minum air yang banyak, tapi masih nyangkut duri tersebut di tenggorokan saya. Sampai berat badan saya berbobot, perut saya makin besar. Tapi tetap gak bisa lepas juga itu duri di tenggorokan saya. Saya coba berdoa supaya Tuhan bisa mengeluarkan saya punya duri di leher. Dan masih juga nyangkut, rasa sakit makin menjadi kuat. Hari semakin malam, sedangkan besok saya harus mempersiapkan firman Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi saya putuskan untuk tidak lagi fokus kepada duri yang ada di leher saya, tapi menyerahkan pada Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya doa saya pasti didengar Tuhan. Saya minta untuk istri saya mendoakan ketika saya mau istirahat. Dan ketika saya berdoa sebelum istirahat, Tuhan biarlah dalam ngorok saya duri itu lepas di dalam nama Yesus. Lalu saya putuskan untuk istirahat. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 127 ayat 2 bahwa Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi
Pada waktu siang hari, waktunya kita bekerja, waktunya kita bertindak. Pada waktu malam hari, waktunya kita izinkan Tuhan bekerja, mempercayai Tuhan sanggup melakukan yang lebih besar daripada apa yang kita bisa kerjakan. Dan saya tidak mau sampai rasa sakit ini, bahkan masalah ini menyita waktu saya dan mengganggu waktu istirahat saya. Dan kemudian saya putuskan istirahat. Jam 2 pagi saya terbangun untuk pergi ke kamar kecil. Dan tenggorokan saya masih sakit, saya merasa masih ada yang nyangkut. Saya berdoa dan putuskan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan saya sudah terima mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan bisa sembuhkan orang lain ketika saya berdoa, Tuhan yang sama juga bisa sembuhkan saya ketika saya juga berdoa meminta kesembuhan. Dan akhirnya saya istirahat di jam 2 pagi. Besok paginya ketika saya bangun, kemudian saya minum air putih, saya kaget, tidak lagi nyangkut di leher saya. Saya langsung bersyukur sama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan hal yang kecil. Ketika kita berdoa, sekalipun itu duri nyangkut di leher, Tuhan bisa bantu untuk keluarin. Karena kondisi yang saat ini sedang tidak memungkinkan untuk saya harus pergi ke rumah sakit. Dan saya harus menjalankan protokol dan kemudian menyita waktu yang cukup banyak. Dan sebagainya. Dan sedangkan saya harus menyampaikan firman Tuhan di hari yang sama. Dan puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu mendengar seruan doa setiap orang percaya. Saya gak bisa bayangkan, seandainya tadi malam saya stres, dan kemudian saya gak tidur, akan mengganggu waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Saya gak bisa deliver dengan sebaik mungkin. Dan ketika kita mempercayai kepada Tuhan, dan mulai memandang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan. Bukan cuma yang besar saja, sekalipun persoalan yang kecil, Dia sanggup mengendarainya untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan.